2 bulan terakhir di penghujung tahun 1962, garis-garis umum IMF sudah diketahui oleh berbagai lingkaran politik di Indonesia. Pada bulan Februari 1963, isu apakah pemerintah akan berbelok ke kiri atau mengikuti anjuran sayap kanan yang masih tetap berada di posisi yang seimbang. Sementara Presiden Soekarno sedang melakukan tur dunia, kebijakan mengencangkan ikat pinggang arahan IMF itu mengundang serangan keras, terutama dari Partai Komunis Indonesia. DN Aidit, ketua sisi PKI, menyatakan kalau menyerah pada bantuan asing hanya akan membawa Indonesia dalam kekacauan ekonomi dan tergantung dana asing terus-menerus. Dia menegaskan Indonesia sanggup dan sudah seharusnya berdiri di atas dua kakinya sendiri, memobilisasi sumber dayanya bagi pembangunan kemerdekaannya. Untuk mencapai hal ini, kerja keras mesti dikerahkan kepada peningkatan produksi, seperti yang ditulis oleh Rex Mortimer dalam Indonesian Communist Under Soekarno. Pada tanggal 4 Juni tahun 1963, PKI menerbitkan pernyataan yang menyerang para pendukung regulasi 26 Mei 1963 dan menjulukinya adalah manipul palsu karena berani memajukan program mereka sendiri dengan mengatasnamakan DEKON atau Deklarasi Ekonomi. Serangan PKI diarahkan pada Juanda yang dituding pengkhianat retorika revolusioner DEKON. Juanda yang mengeluarkan regulasi 26 Mei 1963, yaitu kebijakan restrukturisasi ekonomi sesuai haluan yang digariskan IMF dan kreditur barat. Kedati proses terhadap regulasi tanggal 26 Mei terus berlanjut, ekonomi Indonesia menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Harga-harga komoditas turun, ekspor meningkat, dan penerimaan impor semakin mengendur, seperti yang ditulis oleh Bradley R. Simpson dalam Economists with the Guns. Kampanye-kampanye melawan regulasi 26 Mei berlanjut sampai Juli-Agustus 1963. Front Nasional, Nahdlatul Ulama, Partai Katolik, Partai Nasional Indonesia, dan sejumlah kelompok mahasiswa segera bergabung menjadi satu suara. Sebaliknya, TNI memilih diam. Sutikno menyebut bahwa para teknokrat tidak melihat tentara sebagai sekutu atau musuh dalam rencana stabilisasi. Tapi Ahana Nasution diam-diam memberitahu Soekarno persepsi para pejabat militer bahwa ketergantungan pada bantuan barat berarti mengurangi kemerdekaan, itu menurut mereka. Protes terhadap regulasi 26 Mei akhirnya sukses. Pada tanggal 7 September 1963, lewat pernyataan Soekarno yang menyetujui regulasi 26 Mei mesti dikoreksi. Seminggu kemudian skema stabilitas dan semua dalilnya karam dihembas badai dalam badai konfrontasi dengan Malaysia. Saat konfrontasi Malaysia berlangsung dan semakin memanas, kelompok oposisi berhasil mendesak regulasi 26 Mei dicabut resmi pada bulan April tahun 1964. Sutikno dengan menyesal menyampaikan, jelas tak ada harapan untuk stabilisasi, seperti yang ditulis oleh Bradley. IMF juga menunda bantuan sebesar 30 juta dolar Amerika yang sudah disepakati di Jakarta. Puncaknya, Indonesia secara efektif keluar dari keanggotaan IMF pada tanggal 17 Agustus 1965 dan kembali bergabung pada tanggal 21 Februari 1967 ketika Soekarno sudah hampir jatuh. Sementara Presiden Soeharto mulai naik ke tampuk kekuasaan. Setahun kemudian pinjaman IMF cair sebesar 51 juta US dollar dan selanjutnya Indonesia terus menjadi pasien IMF. Oke, itu saja info yang bisa saya bagikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.